Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah peserta pelatihan Data Analis Angkatan 3 di PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis data. Yang pertama, sebelum kita menganalisis data, kita harus mengetahui apakah data mentah itu sudah dibersihkan atau supaya apa? Supaya hasilnya itu akurat. Ya. Sebelum menganalisis kita harus tahu ada beberapa tahapan, ada dua tahapan. Yang pertama itu data preparation, yaitu menyiapkan dan menyusun data mentah agar siap diolah. Yang kedua, data cleaning, memperbaiki kesalahan dan menghapus ketidakkonsistenan pada data. Selanjutnya, ya di sini apa sih? Ada tahapan-tahapan di data preprocessing. Yang pertama itu ada data collection, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Contohnya ada file Excel, database, API, dan sensor. Kemudian yang kedua itu ada data integration, yaitu menggabungkan beberapa dataset menjadi satu. Contohnya gabungan data pelanggan dan transaksi. Yang ketiga ada data cleaning, yaitu membersihkan data dari error dan noise. Contohnya itu hilangkan duplikasi, isi data kosong. Yang keempat ada data transformation, yaitu mengubah format atau tipe agar seragam. Contohnya itu ubah tanggal ke format year, month, dan date, atau date, month, dan year. Yang kelima itu ada data reduction, yaitu mengurangi ukuran data tanpa hilangkan makna. Contohnya itu pilih fitur penting, sampling data. Selanjutnya itu ada tahapan data cleaning atau pembersihan data. Masalahnya contohnya itu ada missing value atau nilainya hilang. Contohnya kolom edge kosong. Solusinya yaitu isi dengan main atau median atau hapus baris jika database-nya itu sedikit ya. Kemudian ada duplicate records atau duplikasi. Contohnya itu data pelanggan ganda. Solusinya yaitu gunakan drop duplicates. Kemudian outlier atau nilai ekstrim, contohnya itu umur 500, solusinya itu cek dengan box plot, kemudian perbaiki atau hapus. Kemudian ada masalah inconsistent data, contohnya Jakarta, jadinya besar, kemudian ada Jak RTA atau JKT ya. Solusinya itu normalisasi ejaan, jadi kalau Jakarta kapitalnya J itunya besar, maka semuanya harus sama ya formatnya. Kemudian yang terakhir itu ada masalah incorrect data types, contohnya itu angka 1000 dalam burung string, yaitu bukan angka ya, ubah tipe data dengan as type. Selanjutnya yaitu mengekstrak atau membaca data dengan pandas. Ya, jadi sebelum data dapat dianalisis, data itu harus kita import atau ekstrak gitu. Di sini kita menggunakan library pandas di Python dengan fungsi atau sintaks read underscore csv, kemudian ada buka kurung dan kurung tutup. Contohnya di sini sudah dijabarkan, yaitu ada import pandas as pd, kita import itu, jadi itu kita ambil data atau ya kita ambil data atau update data, upload data di library pandas, kemudian kita alias atau inisialisasi dengan PD itu pandas ya, lebih singkat. Kemudian syntax holds underscore data, yaitu untuk membaca data yang kita import tadi dengan PD pandas .read itu untuk membaca data. Kemudian underscore csv itu format dari Excel ya. Dalam kurung kita masukkan nama dataset yang kita punya, yaitu data.csv. Kalau kita punya customer.csv, maka kita tulis customer.csv. Selanjutnya sintaks untuk melihat data, yaitu di sini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum, yaitu dengan menggunakan fungsi head. Contohnya kita tadi import library pandas, kemudian kita inisialisasi atau alias dengan pd, kemudian df itu data frame, kita panggil data set yang kita mau import, yaitu dengan pd.read kita baca dengan format csv,
kita masukkan nama dataset kita, yaitu data.csv, kemudian print itu untuk menampilkan, jadi menampilkan data frame yang df.head itu maksudnya itu menampilkan semua kolom yang berjumlah 10 ya. Kita menampilkan 10 ya, menampilkan 10 data, hanya 10 data, dan ada juga tile berfungsi untuk melihat baris terakhir dari datasetnya. Contoh ini sintaksnya, yaitu print menampilkan dataset atau data frame yang terakhir ya, yang terakhir di sini. Selanjutnya ada data cleaning. Apa sih itu data cleaning? Data cleaning adalah suatu prosedur untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan suatu data yang ada dalam dataset agar analisis didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Jadi ada masalah-masalah di data cleaning, yaitu missing values atau nilai hilang. Ya tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya ya, sama ya, missing values atau nilai hilang, duplicate records. Ada nilai duplikat, ada outlier itu nilai ekstrim, inconsistent data, dan incorrect data types. Selanjutnya ini, di sini ada data duplicate, yaitu data yang identik atau mirip ya. Ada beberapa metodenya untuk mencari data yang duplikat. Ada berdasarkan atribut tertentu, misalkan untuk mengecek berdasarkan ID number. ID number itu kan pasti tipenya itu unik ya, atau primary key. Jadi tidak boleh ada yang duplikat. Nah, itu bisa sebelum menghapus atau menggabungkan duplikat, penting untuk memahami konteks data. Ya, jika dikit maka hapus saja ya. Kemudian memeriksa duplikat data ini untuk melihat total data yang duplikat secara keseluruhan. Untuk keseluruhan ini kita data frame dot, sintaksnya ini data frame dot duplicate, kemudian dot sum, yaitu untuk melihat semua total data duplikat. Untuk melihat total data yang duplikat berdasarkan atribut tertentu, jadi data frame dot duplicate, kemudian kolom mana yang ada duplikatnya, misalkan kolom 1 atau kolom 2, kemudian jumlahkan. Jika ingin drop duplikat atau menghapus duplikat, maka data frame dot duplicate underscore duplicates. Selanjutnya ada missing value atau nilai yang hilang ya, atau tidak terbaca. Bisa disimbolkan dengan none, null, atau bisa juga sel kosong. Tujuan missing value yang tidak diatasi dapat menyebabkan kesalahan hasil analisis dan kesimpulan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cara mengatasi missing value ya, itu bisa biarkan saja atau drop atau hapus ya kalau datasetnya sedikit ya, atau bisa di rata-ratakan dengan kolom tertentu ya. Nah, ini untuk ini adalah sintaks untuk memeriksa atau mengecek nilai kosong atau nilai yang kosong ya, yaitu dengan sintaks .isNull ya. Data frame .isNull, kemudian .sum. Terus ya ini bagaimana mengatasi data kosong atau nilai yang kosong ya. Cek nilai hilang itu kita ngeceknya itu data frame .isNull, kemudian sum. Kalau untuk menghapus baris dengan nilai hilang, kita data frame sama dengan data frame .dropna. Dropna itu untuk menghapus ya. Kemudian atau isi nilai hilang dengan mean. Nah, ini yang tadi kalau mau nilai missingnya itu dirata-ratakan ya. Data frame ini kolom, misalkan di kolom edge ya, kita tulis di kolom edge, kemudian fillna, di fillna di mana nih, di data frame edge. Maaf. Kemudian rata-ratakan in place true ya, karena lanjut aja. Kemudian mengubah tipe data, frame untuk kolom customer ID sama dengan data frame customer ID step str ya. Data frame date sama dengan pandas to data time def date ya.
standarkan nilai teks. Ya, jadi seperti ini, mohon maaf. Ya, data frame ini di kolom kota, kemudian data frame di kolom kota str strip itu untuk ini apa ya? Yang spasi ya. Jadi mengurangi jumlah spasi yang berlebih. str title itu seperti huruf kapital. Jadi misalkan huruf kapitalnya di depan, maka semuanya harus ada kapital, format kapitalnya disamakan ya. Seperti itu. Di sini saya ingin menganalisis data dengan Google Colab, yaitu yang pertama kita upload dulu dataset kita. Ya, di sini kalau sudah diupload maka sudah masuk ya, yaitu customer.csv. Yang kita lakukan yang pertama adalah import pandas. Kita panggil import pandas, kemudian aspd, kemudian kita import numpy snp. Pandas itu untuk analisis, numpy itu untuk numerik, dan import matplotlib itu untuk grafik histogram atau line chart atau sebagainya ya. Kemudian kita masukkan sintaks df sama dengan pd.read_csv. Untuk apa? Untuk membaca dataset yang sudah kita upload, yaitu tadi nama datasetnya itu customer.csv. Harus sama ya, jangan sampai typo atau salah panggil, maka datasetnya tidak akan terpanggil. Kemudian kita print ya, kita lihat 5 data pertamanya dengan print df head ya. Ya, ini ada hasilnya 5 data pertamanya, itu di sini ada customer ID, atribut customer ID, atribut name, atribut jenis kelamin, atribut umur, kemudian ada atribut kota, income, dan juga ada atribut tanggal. Selanjutnya ini adalah statistik datanya ya. Kita print df info itu info dari datasetnya, jumlahnya. Jumlah dataset kita itu ada 210 data ya jumlahnya, dengan total 7 kolom atau 7 atribut. Kemudian selanjutnya di sini ada kita mengecek nilai kosong per kolom ya, dengan print df.isNull, kemudian sum. Ya, di sini ada di kolom edge dan juga di income ya. Jumlah data duplikat sebelum dihapus itu ada 10. Jadi jumlah data setelah duplikat dihapus maka jadi 200. Yang tadi jumlahnya 210, data duplikatnya ada 10 data, maka kita lakukan hapus ya, di drop, jadi tinggal 200. Kemudian kita konversikan tipe datanya dengan di kolom customer ID dan juga join date ya, sama yang di perbaikan kolom kota ya, nama-namanya. Contohnya seperti ini. Jadi customer ID itu ada angka dan juga huruf, ada juga missing 6 kolom. Jadi kita numerikan semua ya. Ya, ini dikonversikan dengan seperti ini, year, month, dan date, yaitu tahun, bulan, dan juga tanggal. Oke, selanjutnya itu perbaiki join date yang gagal dikonversi ya. Ya, tadi di join date atau di kolom tanggal itu masih ada datanya itu masih ada yang kosong,
juga format tanggalnya juga masih tidak beraturan. Kemudian kita sebentar. Kemudian kita join date dengan .isna itu untuk memformat tanggal menjadi day, month, dan year ya, atau year, month, dan day. Oke. Ini hasilnya ya, year, month, dan date. Hasilnya sudah sesuai. Untuk selanjutnya itu ganti nilai salah di kolom H ya. Di sini ada outlier, yaitu ada yang umurnya 500 tahun, kita ganti menjadi 50 tahun. Kelihatan nggak ya sini? Ya 500 tahun, oh sudah diubah. Jadi sudah tidak ada lagi data outlier di kolom H. Oke, selanjutnya. Oh, sudah. Selanjutnya ini kita tampilkan semua datanya dengan sintaks PD, set option itu untuk baris dan juga max-nya untuk kolom. Kemudian tampilkan semua, yaitu print dalam kurung itu df data frame-nya. Kemudian kita ekspor data cleaning kita yang sudah dibersihkan. Kita sudah ada, sudah semua kolom atau atributnya sudah benar-benar bersih, tidak ada outlier, data missing, dan formatnya sudah sesuai semua. Nah, ini hasilnya. Data yang sudah cleaning, ini hasilnya. Yang tadinya 210 data menjadi 200 karena 10-nya duplikat dan sudah dihapus. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.